Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam video kali ini akan dijelaskan tentang bentuk permasalahan sosial, kriminalitas, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, mungkin kriminalitas seringkali kita dengarkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Tindakan kriminal sendiri sering dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Sesederhananya atau lebih mudahnya, tindakan kriminal bisa dikatakan sebagai tindakan kejahatan yang melanggar norma maupun nilai yang ada di masyarakat dan disitu menimbulkan kerugian juga. Nah, dalam video kali ini akan dijelaskan bentuk-bentuknya tindakan kriminal itu seperti apa. Dalam sosiologi, tindakan kriminal dibagi menjadi dua bentuk, yaitu white collar dan blue collar. White collar atau kejahatan kerah putih. Ini hanya istilah saja untuk membandingkan antara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang satu dengan yang lainnya. White collar itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan status sosial tinggi atau memiliki keahlian khusus. Ya, jadi white collar itu kejahatannya tidak sepele ya. Di sini sangat terorganisir, terencana, dan dilakukan bukan dengan orang-orang biasa ya. Mereka mungkin sudah kaya raya, sudah tidak perlu uang, tapi mereka punya maksud dan tujuan-tujuan tertentu ya untuk melakukan satu kejahatan atau tindakan kriminalitas. Sebagai contoh mungkin seperti ya kejahatan pencurian data ya, misalnya perusahaan komputer X, dia merasa tersaingi dengan perusahaan komputer Y. Nah, di situ mereka melakukan penyadapan, pengkopian data, atau bagaimana cara membajak supaya ya mereka mendapatkan informasi yang penting untuk mengalahkan perusahaan saingannya. Apakah itu terjadi? Ya, sering kali terjadi ya, tapi mungkin karena kita orang awam jadi jarang melihat kejahatan-kejahatan seperti itu. Berikutnya ada kejahatan korupsi ya. Korupsi memang orientasinya untuk menambah kekayaan, tapi pasti di luar situ juga ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk tetap berkuasa dan sebagainya. Jadi kejahatan seperti itu tidak atau jarang sekali dilakukan oleh orang dengan status sosial rendah atau tanpa keahlian ya. Ada pemalsuan uang, eksploitasi lingkungan dengan dalih investasi, dengan dalih penanaman modal, penguasaan lahan. Ujung-ujungnya mereka hanya merusak lingkungan untuk mengambil keuntungannya demi kelompoknya sendiri. Jelas itu sekali lagi tidak dilakukan dengan orang-orang biasa ya, pasti dengan orang yang punya keahlian dan punya kekuasaan. Berikutnya, nah ini lawan dari white collar, ada blue collar atau kejahatan kerah putih. Ya, ini hanya istilah juga bahwa kerah putih atau kemeja putih biasanya digunakan oleh kaum buruh, oleh proletar atau pekerja yang dia punya status sosial tentunya lebih rendah daripada status sosial milik kelompok white collar ya. Artinya apa sih yang membedakan ya? Yang white collar mereka punya sumber daya, punya modal, sedangkan blue collar dia tidak punya modal dan sumber daya, makanya dia sebagai pekerja atau orang dengan status sosial rendah dan mungkin beberapa tidak punya keahlian khusus. Artinya mereka mungkin hanya bekerja serabutan, bisa dikatakan seperti itu ya. Kejahatannya mungkin bisa sama. Kalau tadi bentuk pencuriannya korupsi, mungkin kalau di sini hanya copet, ngambil yang barang-barang kecil dan sebagainya. Tapi itu tetap bentuk kriminalitas. Terus ada penganiayaan yang tujuannya mungkin karena ada benci, dendam, dan pribadi. Beda sama white collar, dia mengkonsep dan menggunakan cara-cara tersistematis ya, benar-benar menggunakan kemampuan. Sedangkan blue collar beberapa hanya modal nekat ya, modal yang apa adanya dan tujuannya tujuan sepele gitu ya, demi mungkin ya mengalahkan saingannya, terus melakukan perusakan, melakukan penggunaan langsung gitu. Makanya biasanya ya kasus-kasusnya cenderung lebih mudah diekspos dan mudah diselidiki, lebih mudah ditangani yang blue collar daripada yang white collar ya. Ya kalau biasanya yang satu ketangkap maling sandal atau maling pisang, yang satunya lagi ketangkep saat ya mungkin melakukan transaksi korupsi, kan beda juga penanganannya ya. Jadi itu white collar, blue collar.
Secara lebih umum, tindakan kriminalitas kan tadi tindak kejahatan yang melanggar hukum atau norma hukum, norma agama maupun nilai-nilai sosial ya. Contohnya bisa pembunuhan, perampokan, penipuan, pemalsuan, penculikan, perkosaan, sindikat narkotik atau penyalahgunaan obat terlarang. Nah, tadi kalau kita ambil relevansinya dengan kenakalan remaja pun sudah bisa melakukan seperti ini karena mereka memiliki modal kekuatan ya, modal mentalitas dan sebagainya. Makanya sebagai remaja juga harus hati-hati supaya tidak memiliki catatan kriminalitas ya. Jadi masalah sosial yang seperti ini tetap harus dihindari ya, jangan sampai kita menjadi pelaku maupun korbannya ya. Oke, untuk solusinya, nah sebenarnya ini juga satu tindakan yang bisa dicegah ya tanpa harus diobati terlebih dahulu. Makanya di situ ada metode preventif pre itu, atau sebelumnya ya, tindakan sebelum kejadian, sebelum kalian melakukan tindakan-tindakan kriminal itu bisa dicegah dengan ya kalian belajar mencari informasi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat memunculkan resiko tinggi, mana yang merugikan. Ya kalian bekalilah diri kalian dengan ilmu dan nilai supaya kalian tidak terjerumus dalam satu masalah sosial berupa kriminalitas. Ya, bisa juga dengan ya mendengarkan penyuluhan dengan baik ya, bentuk-bentuk kejahatan itu seperti apa, nah supaya kalian tidak termasuk di dalamnya. Nah, ada berikutnya metode represif atau setelah ya pencegah, setelah tidak bisa dicegah, artinya kriminalitas tetap ada ya, tawuran masih berlangsung, begal masih di mana-mana, terus apalagi ya perdagangan narkotika masih di mana-mana. Nah itu ya tidak bisa hanya dinasehati gitu ya, terus mencari informasi, itu tetap harus ditindak ya. Makanya ada penegak hukum di negara kita ya, kepolisian misalnya. Nah, di situ mereka bertugas untuk mencegah ya, supaya tidak terjadi tindakan kriminalitas ya. Dalam catatan ini mungkin metode preventif lebih bagus menyelesaikan masalah kriminal ya, tapi benarnya memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya masyarakat memang harus diedukasi ya tentang tindakan-tindakan apa saja yang termasuk tindakan kriminalitas, supaya ya jangan sampai ada korban dulu ya. Seperti itu penjelasan dari masalah sosial berupa kriminalitas beserta solusinya. Ada dua, preventif maupun represif. Pre untuk pencegahan, represif untuk penindakan atau pemberian hukum. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.